kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan tetap memberkati kami, memberi kesempatan kepada kami untuk menaikkan doa malam hari ini. Urapi semua yang kami kerjakan untuk memuliakan Tuhan, baik ketika kami memuji menyembah Tuhan maupun kami merenungkan firman Tuhan dan kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan ketika Tuhan kami muliakan dalam hidup kami diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam itu kami dedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu silahkan saudara yang memiliki pertanyaan dan kami bisa menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan kami akan berusaha menjawabnya menjadi topik-topik dalam doa malam kita. Dan juga doa malam ini diadakan dengan motivasi juga menjawab keadaan dunia. Makanya seringkali kalau ada hal-hal yang cukup viral, yang cukup untuk menjadi perenungan banyak orang, seringkali kita merenungkannya dengan dasar firman Tuhan supaya sebagai orang beriman kita bertindak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, semampu kita meneliti dari firman Tuhan. Nah, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Mencermati Nono Anak Ajaib. Mencermati Nono Anak Ajaib. Ini barusan viral. Mungkin banyak yang belum mengerti juga, tapi banyak yang sudah mengikutinya. Nah, kita baca lebih dulu firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah
pengertian. Mengenai permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ini dituliskan setidaknya di dalam 3 bagian Alkitab. Yang lain ada di Amsal pasal 1 ayat 7. Bunyinya begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu yang satu lagi di Mazmur 111 ayat 10. Gampang diingat ayatnya. Mazmur pasal 111 ayat 10. Bunyinya demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, saya ingin mengajak mencermati yang hari-hari ini disebut anak ajaib ya. Jadi ada anak yang namanya Kaisar Archangels Hendrik Meo Tununai ya. Kaisar Archangels Hendrik Meo Tununai atau terkenal dipanggil Nono, adalah seorang anak yang dari Kupang, dari Indonesia Timur, yang berhasil menjuarai sebagai juara pertama pada kompetisi matematika dan sempoa tingkat dunia atau Abacus World Competition 2022 ya. Dan ini diadakan oleh International Abacus World Competition. Nah, Nono ini baru kelas 2 sekolah dasar, saudara. Ya, jadi usianya baru 7 tahun. Dia lahir tanggal 2 April 2015, saudara. Dan dia sekolah di NTT di Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan dia berhasil mengalahkan 7.000 peserta dari kompetisi International Abacus World Competition ini. Dan juara kedua diraih oleh seorang anak dari Qatar, yang juara ketiga baru dari USA, dari Amerika Serikat. Nah, saudara, yang mengherankan, anak ini memang sangat cerdas dalam dunia matematika. Ya, dikisahkan di sana, ibunya yang bernama Nuryati Ansanat, ya, Nuryati Usanat Seran ya, dan bapaknya bernama Raflim Meo. Ibunya sebagai guru, memang sebagai guru SD, dan ayahnya sebagai pekerja bangunan ternyata. Dan anak ini berhasil menjuarai matematika tingkat dunia. Dan saudara, akhirnya Nono sudah berhasil bertemu dengan atau tepatnya ditemui oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dan bahkan juga sudah dituliskan sekarang ini ada banyak videonya, banyak beritanya. Jadi dia dites perkalian, penjumlahan itu dalam sekian detik bisa menjawab dan tepat, gitu saudara ya. Jadi memang anak jenius ini. Nah, yang membuat viral dan sangat mengherankan juga ketika dia diundang di Astra Internasional, lalu diminta supaya mencoba duduk di beberapa mobil yang ada di sana, lalu ditanya mobil mana yang disukai, gitu. Akan diberi rupanya, tapi jawaban Nono adalah, saya
mau membuat sendiri, saudara. Jadi dia menolak diberi mobil mewah oleh Astra Internasional, tetapi mau membuat sendiri, begitu. Nah, makanya kemudian dialihkan, dia diberi beasiswa untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Dan yang cukup menggelitik adalah dituliskan di beberapa media yang memviralkan anak ini, bahwa anak ini dididik dengan ketat oleh orang tuanya untuk membaca Alkitab. Ya, bahkan ada salah satu berita yang judulnya Nono berhasil memiliki pikiran yang cerdas karena membaca Alkitab. Ya, entah dilebih-lebihkan atau tidak, tetapi dituliskan di sana bahwa Nono membaca Alkitab setiap bangun pagi dan setiap mau tidur, dan juga setiap mau belajar gitu. Tapi kalau saya mengambil kesimpulan, yang jelas setiap hari dia membaca Alkitab. Nah, karena setiap hari dia membaca Alkitab, maka kecerdasannya sedemikian luar biasa. Saudara-saudara, ini persis dengan firman Tuhan yang kita cermati hari ini, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu bisa tercipta bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, dan mengenal Tuhan tidak bisa tidak pasti banyak memahami tentang firman Tuhan, banyak memahami tentang Tuhan. Nah, kita berfokus sekarang untuk merenungkan bagaimana memiliki sikap takut akan Tuhan, dan bagaimana memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, itu saudara ya. Dan juga pada akhirnya nanti akan memiliki hikmat dari Tuhan. Ada setidaknya dua hal yang kita tertarik di sini, yang menarik bagi kita di sini, yaitu yang pertama adalah takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah hikmat. Kalau yang disebut hikmat itu pasti dari Tuhan, itu saudara ya. Jadi bagi saya sendiri, saya mengartikan hikmat itu tidak usah disambung dengan kata ilahi, ya. Biasanya sering disambung dengan hikmat ilahi seperti itu. Tapi kalau yang disebut hikmat yang benar, itu sudah pasti dari Tuhan. Karena permulaan segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan itu masuk akal banget. Jadi seseorang yang punya hikmat itu pasti dia cinta kebenaran. Kalau dia tidak cinta kebenaran, dia tidak akan memiliki hikmat. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah hikmat itu? Berkali-kali sudah kita renungkan tentang hikmat. Hikmat itu bukan kecerdasan. Beda. Hikmat dengan kecerdasan itu beda. Kecerdasan itu bagian dari hikmat. Ya. Tapi kalau orang berhikmat pasti orangnya cerdas. Itu. Hikmat juga bukan kepandaian. Tapi kepandaian itu bagian dari hikmat. Ya, karena orang cerdas, orang pandai bisa juga berlaku jahat. Tapi kalau orang berhikmat itu sudah pasti tidak berlaku jahat. Karena hikmat itu dari Tuhan. Hikmat itu sumbernya pasti kebenaran Tuhan, kebenaran ilahi, seperti itu. Nah, makanya saya mengartikan hikmat itu adalah tahu akan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Itulah hikmat. Jadi ada orang-orang yang cerdas tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Iya kan? Ada orang yang cerdas tapi tidak berhikmat. Tapi kalau orang berhikmat, pasti orangnya cerdas. Dan hikmat hanya bisa diterima dengan memiliki takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu tentu sekali lagi sumbernya dari pengenalan akan Tuhan.
dan pengenalan akan Tuhan, mau tidak mau kita harus mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan yang paling utama, kita pasti mengetahui isi dari firman Tuhan, memahami seluruh isi firman Tuhan. Karena itu saudara dan saya yang suka merenungkan firman Tuhan, yang suka akan firman Tuhan, bahkan berkali-kali dituliskan di Alkitab bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya selalu akan berhasil. Nah, jadi betapa pentingnya firman Tuhan itu. Kita belajar dari Nono, sang anak ajaib ini. Ya, saudara, sebetulnya saya agak terlambat mengetahui viralnya anak ajaib Nono ini ya. Tapi saudara bisa melihat sendiri nanti bahwa anak ini benar-benar cerdas, dan yang lebih mengherankan adalah bahwa kecerdasannya itu didasari dengan suka membaca Alkitab dengan disiplin, karena memang dididik oleh orang tuanya seperti itu, saudara ya. Nah, jadi orang kalau sudah punya hikmat pasti punya rasa takut akan Tuhan, pasti punya rasa menghormati Tuhan, punya rasa ingin memuliakan Tuhan di dalam hidupnya, dan ingin bergantung kepada Tuhan. Nah, iman Kristiani kita, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita. Sekarang kita mencermati kisahnya Nono, si anak jenius ini, saudara-saudara sekalian, ternyata sumbernya dari Alkitab. Karena itu berbahagialah kita yang suka membaca Alkitab, yang suka merenungkan Alkitab, yang suka mengetahui firman Tuhan, yang suka mengenal Tuhan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini adalah hikmat dan takut akan Tuhan adalah modal dasar untuk meraih kemenangan hidup. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau orang punya hikmat dan punya takut akan Tuhan, itu hidupnya pasti akan berhasil. Pasti, ya, pasti akan berhasil. Sepanjang isi Alkitab yang kita cermati, bahkan sepanjang pengalaman ada di dunia ini, hanya orang-orang baik yang hidupnya mulia. Hanya orang-orang baik yang hidupnya berhasil. Kalau orang jahat mungkin berhasil di satu saat, tetapi pada saat berikutnya dan akhir hidup setiap orang jahat itu cenderung menuai hal yang tidak baik. Bahkan banyak di antara mereka yang meraih atau mendapati kehancuran hidup, atau setidaknya nama buruk dalam hidupnya. Nah, tetapi orang-orang yang baik, yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, dialah yang meraih kemenangan hidup. Jadi sekali lagi, hikmat dan takut akan Tuhan adalah modal dasar untuk meraih kemenangan hidup. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara, dan kita akan berkata, kuduskan hati ini untuk kami dapat datang berdoa dan menyembah. Lalu kita nanti akan menaikkan doa syafaat kita, termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus.
bekerja, membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat limpah rahmat Tuhan sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam kami. Kami bersyukur untuk anak ajaib Nono yang Tuhan berkati, yang seiman dengan kami. Kami menyerahkan supaya anak ini Tuhan berkati sampai besar nanti tetap setia kepada Tuhan dan menjadi suluh bagi negeri. Kami menyerahkan kedua orang tuanya, keluarganya, Tuhan tetap berkati sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hikmat dan takut akan Tuhan adalah modal dasar bagi kami untuk meraih kemenangan hidup. Berikan kepada kami untuk terus mencintai firman Tuhan, mencintai untuk mengerti kehendak Tuhan sehingga hidup kami semakin berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar atas kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan di hadapan Tuhan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan, kesempurnaan, pemulihan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberi kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Marta, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Yunus Bambang Samiono, semuanya di Purwodadi. Kepada saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus. Kami menyerahkan Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami setiap hari boleh menyelesaikan semua pekerjaan kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan berkati, baik pekerjaan sekuler kami maupun pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Tuhan menolong, memimpin kami semua dapat menyelesaikannya semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam melalui online ini diadakan setiap hari, Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat di channel kami.
Dan juga ada doa pagi, diadakan pada hari-hari yang sama, setiap hari pada jam 5 pagi. Yang jam doa pagi temanya berbeda, yaitu meneliti seluruh isi Alkitab sambil direnungkan. Sehingga yang setia bersama kami dalam doa pagi akan selesai membaca dan merenungkan isi Alkitab. Semakin mengenal Tuhan, itu kenikmatan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.